Dicabut dan dibuka kembali ya. Silakan penuntut umum menghadirkan saksi ahli berikutnya. Terima kasih majelis hakim yang mulia, kami hadirkan ahli linguistik forensik. Kami minta kesediaan asesor Profesor Dr. Andika Duta Bahri SPD Magister Humaniora. Kami persilakan ke ruangan. Ya, silakan. Jangan sampai ke muda. Lampung apa? Kita ini udah kurang itu harus sebulan ya bang. Berarti saksi yang ketiga udah ya? Tiga. Kedua. Ini sekarang kedua. Masih kedua. Tadi saya kira kedua dong. Kedua. Saya jam 12 tadi kan. Nama lengkap siapa? Tolong duduknya diurus saya. Ya. Lanjutin apa ya? Nama lengkap siapa? Andika Duta Bahri yang mulia. Gelar Profesor Dr. Andika Duta Bahri SPD MHum ya. Siap yang mulia. Lahir di mana? Cimahi yang mulia. Tanggal, bulan, tahun? 29 Januari 1980 yang mulia. Agama? Islam yang mulia. Warga negara? Indonesia yang mulia. Pekerjaan? Dosen pada Sekolah Pasar Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia yang mulia. Tempat tinggal? Tempat tinggal di Jalan Penata Kabin dan Saudara Kelurahan Kerja Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang mulia. Baik, saudara kenal dengan 3 terdakwa di sidang ini? Cuma tahu saja ya. Mengetahui tidak berhubungan keluarga ya? Tidak ada yang mulia. Bersedia memberikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah? Siap yang mulia. Silakan berdiri, ikuti lafaz sumpah yang dipandu Pak Hakim. Oke, siap ya. Ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang diajukan kepada saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang keahlian saya. Ya, silakan duduk saudara ahli ya. Kasih ya. Saudara ahli itu sudah memberikan keterangan di BAP penyidikan ya. Di penyidikan ya. Sudah tercatat di sini ya. Apakah keterangan saudara yang diberikan di tingkat penyidikan benar semua? Saya nyatakan, saya pertanyakan bahwa secara sesuai dengan keahlian saya nyatakan keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik benar semua ya. Baik ya, berarti apabila pertanyaan penyidik di BAP penyidikan jawabannya sama ya. Siap. Baik. Saudara pekerjaannya sebagai apa tadi? Saya Dosen? ya, Ada jabatan? ya di Sekolah Pasar Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia yang mulia. Baik ya. Saudara diajukan sebagai ahli oleh penuntut umum di persidangan ini. Saudara ahli di bidang apa? Saya mungkin keahlian di bidang linguistik forensik yang mulia. Linguistik forensik itu bahasa hukum yang mulia.
Ya, baik. Tidak ada yang bicara. Siap. Jadi saudara adalah ahli di bidang linguistik forensik ya. Apa itu linguistik forensik itu apa? Linguistik forensik itu kajian bahasa ya, ada juga ada bahasa forensik juga. Ya. Pertama language as instrument bahasa sebagai instrumen yang bermaksud hukum. Kajian ini Agak pelan biar panitera kakak bisa mencatat. yang pertama itu language as instrument bahasa sebagai penyembah instrumen hukum, sebagai bermaksud hukum. Misalnya bagaimana bahasa digunakan di dalam perundang-undangan, di dalam statuta, di dalam kontrak. Itu kajian language as instrument. Lalu yang kedua, language as legal process, bahasa sebagai proses hukum ya. Misalnya bagaimana penyidik itu mewawancarai, memeriksa terdakwa, penyidik memeriksa anak-anak, pengusaha ini, hakim berbicara dengan penuntut, dengan terdakwa. Itu kajiannya language as legal process. Dan yang ketiga, language as legal epidemiology, bahasa sebagai alat bukti kejahatan, dan itu yang menjadi bidang keahlian saya ya. Disertasi dan tesis saya namanya berbicara tentang itu. Baik, saudara sudah mengerti duduk perkara apa yang sedang didakwakan kepada para terdakwa? Siap, saya memahami. Baik, dari 3 aspek kajian tadi, mana yang paling dekat keilmuannya dengan perkara ini? Language as legal epidemiology. Linguistik As legal epidemiology, bahasa sebagai alat bukti kejahatan. baik ya. Coba ya, penuntut umum langsung aja kepada ahli apa yang mau ditanyakan dulu, nanti masih di sebelah kanan. Terima kasih majelis hakim yang mulia dan saudara penasihat hukum yang kami hormati. Ahli, dalam linguistik bahasa dalam hukum ada pointer di dalam hukum, khususnya yang ada sanksi pidananya. Ada yang dalam elemen itu salah satunya elemen-elemen unsur. Kami terapkan pasal terhadap terdakwa yang 3 yang di sebelah kanan ahli ini terkait pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan pasal 15. Di dalam elemen unsur pasal 14 itu ada salah satunya memberikan keterangan bohong atau mengeluarkan kata-kata bohong. Jadi pointer-pointer kami mohon dijelasin ke kami elemen-elemen yang terkandung di dalam pasal 14 itu, dan kalau memungkinkan jelaskan juga sampai di pasal 14 ayat 2 dan ayat 15 sesuai keahlian linguistik bahasa dalam sisi hukum. Kami persilakan saudara ahli. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari tafsir linguistik yang mulai tafsir leksika, tafsir bahasa, jadi bukan tafsir linguistik ya. Jadi 14 ayat 1 dan 14 ayat 2 itu secara bahasa, yang pertama 14 ayat 1 itu perbedaannya itu, yang 14 ayat 1 itu seorang memang sengaja ini adanya dan ada tindak untuk berbohong sehingga dia menyelesaikan ada terjadi keonaran. Sedangkan dalam pasal ayat, dalam ayat 2 itu adanya kegelapan dalam sebagiannya sehingga dapat, makanya ada kata dapat misalnya itu ditafsirkan sebagai potensi yang mulia. Dalam ilmu musik itu dikatakan sebagai probably peluang terjadinya. Coba pasalnya pasal berapa, sebutkan undang-undangnya biar panitera kami bisa mencatat. Dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu, jadi perbuatan bohong itu memang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keonaran. Jadi ada kesadaran dari dia, memang ada keinginan dia ingin menciptakan yaitu onar itu ya. Sementara dalam pasal 14 ayat 2 itu ada kegelapan itu ya, ada ketidaksengajaan sehingga ada potensi. Makanya di sana dalam pasal 14 ayat 2 itu sehingga dapat menimbulkan keonaran. Dapat secara linguistik itu adalah kata modalitas yang bermakna peluang. Nah, sementara kata kunci dari kedua pasal terakhir yang pasal 12 ini ya, itu kabar tak pasti dan kemudian tak pasti itu artinya ya belum, artinya tidak pasti itu ya tentu ya tidak ada satu informasi atau satu bukti yang
penjelasan itu kata kunci dari pasal ini itu adalah bohong yang mulia. Secara kamus bohong itu tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Pada katanya itu lancung yang mulia, lancung atau palsu. Jadi dalam pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 46, tafsir bahasanya itu yang diperhatikan itu bohong, onar. Ini tafsir onar ya. Onar ini sebetulnya terminologi dalam ilmu sosiologi yang tingkatannya lebih rendah di bawah chaos ya. Ini chaos itu berarti chaos itu suatu keadaan di mana hukum tidak bisa lagi ditegakkan ya. Ini suatu kacau balau ya. Sementara onar itu masih bisa terkendali ya. Jadi secara bahasa onar itu bisa ditafsirkan sebagai kacau dan resah itu dalam perspektif gejala individual ya. Jadi secara individual onar itu cemas, resah, kacau ya. Nah kalau gejala komunal, gejala komunal itu artinya dalam masyarakat, onar itu berarti debunya ya. Jadi ada dua tafsir bahasa terhadap kata onar ya. Dan di dalam pasal itu disebut keonaran, artinya bahwa kata tersebut berkategori nominal atau kata benda ya Allah. Karena kean dalam bahasa Indonesia adalah bentuk pas kata nominal atau benda. Jadi maksudnya itu adalah kacau ya Allah. Ini itu yang bisa dijelaskan ya Allah. Lanjut. Ya, di dalam elemen unsur itu belum pasti onar atau pelaksananya onar. Ada nggak ukuran batasan onar itu? Onar itu bisa jadi karena sekelompok orang tidak senang hidup atau halus musuh sehingga dikualifikasi onar, maka terpenuhi elemen unsur. Atau onar ukuran pemahaman ahli dimaknai dalam pasal 14 ayat 1 menurut ahli apa? Baik, saya akan ceritakan konteks lahirnya undang-undang ini ya. Silakan itu. Konteks lahirnya undang-undang ini baru sebenarnya ya. Ini undang-undang tahun 46 ya. Undang-undang dalam kemerdekaan. Jadi lahirnya undang-undang ini itu didasari adanya isu bahwa akibat dari berita bohong dan berita itu ongkos sosialnya tinggi di masyarakat, kekacauan terjadi. Jadi sifat undang-undang ini itu antisipatif Pak JPU. Jadi bagi saya menurut secara kebahasan tafsir dari undang-undang ini justru antisipatif ini. Bahwa orang itu dalam berkomunikasi memang tidak boleh berkomunikasi karena efeknya berbahaya. Ongkos sosialnya terlalu tinggi kalau membiarkan orang berdua. Makanya dalam prinsip komunikasi itu ada 3 pakem yang harus diperhatikan. Pertama pakem kualitas. Pakem kualitas itu mengatur jangan pernah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak yakin bahwa yang kamu katakan itu tidak benar. Itu pakem pertama ini. Yang kedua pakem kuantitas. Pakem kuantitas itu berbicara tentang sampaikanlah informasi secukupnya dengan mitra figur yang kamu ajak bicara. Jadi jangan berbicara berlebihan juga ini kamu. Yang ketiga pakem cara yang mulia. Pakem cara itu Faktor apa? pakem cara. Pakem cara. Ya, mixture of manner ya disebutnya. Pakem cara itu sampaikanlah informasi dengan cara yang berterima dengan mitra figur Anda. Jadi kita itu menyampaikan informasi itu harus berterima dengan secara budaya dengan orang yang kita ajak bicara. Jadi itu 3 hal yang mengatur bagaimana prinsip berkomunikasi secara sehat ya. Yang pertama kualitas, kita tidak boleh berbohong. Yang kualitas itu berbicara secukupnya ya sesuai dengan yang diperlukan oleh mitra figur. Dan yang ketiga sampaikan dengan cara yang berterima oleh mitra figur. Itu betul jadi lahirnya undang-undang ini justru antisipatif. Terlalu mahal ongkos sosialnya kalau misalnya dari sebuah perumahan harus terjadi cewas misalnya, lalu kalian terlalu mahal ongkos kalau harus spesifik ini saya tadi ada di sini terkait dengan antisipatif. Yang saya harapkan pada kasus ini adanya sesuatu kata bohong atau fakta yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Lalu apakah timbulnya penyebab akibat dari bohong ini timbul orang berkeberatan, tidak berterima, lalu
kelompok orang yang berkeberatan itu apakah dimasukkan dalam kualifikasi onar, atau onar itu harus dalam keguncangan yang luar biasa? Coba menurut Anda gimana? Tidak, maksud onar dalam undang-undang itu silakan baca undang itu bukan bicara material tapi psikis itu. Oh, Ya, bukan bicara material dalam pengertian kerugian terjadi, ada bacaan-bacaan, tapi sebenarnya itu bicara psikologis ya. Makanya didefinisikan onar itu seperti itu resah ya. Lalu terkait tadi diilustrasikan ada orang yang merasa keberatan dengan adanya minta tolong, ya bisa saja ya terjadi bahwa rasa keberatan itu diungkapkan dan dimotivasi dan triggernya itu kecemasan, keresahan. Itu yang mereka sampaikan apa dulu? Tidak dalam bentuk material, psikologi kecemasan tidak dilakukan, tapi itu bohong tanpa ada gejala kecemasan dan bukan atau resah. Apakah itu bagian dari onar? Ya jelas lah, onar itu kan kata kuncinya secara literal, secara harfiah itu resah. Onar itu resah ya, galau ya. Sender itu resah secara individual atau komunal? Ini secara individualnya ya. Kalau komunalnya itu kacau ya. Lanjut. Nah, oke. Kalau di pasal 14 ayat 2 dan ayat pasal 15 berikutnya, perbedaan yang substansi sekali di dalam hal bohong dengan onar sebagaimana pasal 1, apa yang menonjol? Yang membedakan pasal 14 dan pasal 15 itu, kalau di pasal 14 itu apa bohong, pasal 15 itu tidak pasti kabar yang tidak pasti dan berbeda. Jadi perbedaannya di sana. Sementara tidak pasti itu belum tentu bohong. Jadi tidak pasti itu sebetulnya bukan information. Jadi kabar yang belum ada yang memastikan bahwa kabar itu benar atau salah ya. Itu bisa mengambang, itu yang dikatakan tidak pasti. Saya persempit, ada kasus saya doain sih dengan sakit, tapi saya anggaplah dulu ini saya sakit ini Ya. karena memang saya sudah ke rumah sakit, jadi saya mati sakit itu. Tak mungkin orang nggak sakit tidak ke rumah sakit, rumah sakit Tidak tahu bahwa bapak sakit, ya saya yang sakit. merasa sakit ya. Nah, lalu ditanya orang atau saya beritahu orang saya tidak sakit, Ya itu lancung, itu bohong itu. bohong. Orang, temanku ini tahu saya sakit, ikutan bilang mereka tuh bapak ini tidak sakit. Nah, apakah itu bagian dari bohong? Ya jelas lah, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Tanggung jawabannya sendiri-sendiri atau secara bertiga ini dalam pidananya? Dan konteks pasal itu individual. Individual. Ya. Yang mempengaruhi bohong itu, dia tidak sadar bahwa keadaan sakit sebenarnya saya tahunya belakangan. Saya tahu belakangan saya sakit. Siap. Belakangan ya, sudah saya publikasikan saya tidak sakit. Apakah masuk kualifikasi bohong? Itu tidak pasti. Tidak pasti. Ya, karena sesuatu yang tidak pasti dia sudah katakan. Hasil dari deteksi atau pemeriksaan dokter menyatakan saya sakit. Lalu saya nyatakan, jangan kasih tahu ya. Ini dalam apa ini, tolong deh, rahasia ini jangan dibuka. Sebab dalam bentuk terbuka. Manipulatif, bohong atau tidak berkata jujur. Ya, manipulatif itu. Jadi dalam berbahasa itu ada dua hal yang berbeda. Ada error, ada mistake ya. Sudah ada apa? Error itu salah. Salah itu sengaja dia melakukan kesalahan seperti kata manipulatif. Jangan dikatakan ya. Tapi ada juga mistake. Mistake itu yang disebut hilaf ya mulia. Hilaf itu misalnya yang memeriksa tidak sengaja dia
ya manusiawi sekali ya seorang pilot untuk misalnya menuliskan bahwa dia tidak sakit misalnya. Jadi harus dilihat. Dan ini yang kalau kita lihat apa dari pidana ya itu nanti dari sini. Apakah aktivitas berbahasa itu error atau mistake ini? Kalau error ya berarti memang ada yang diinginkan. Tapi kalau hilang mistake, kalau mistake itu ya tidak ada niatnya ya, karena niat sudah dan sangat manusiawi seorang tulak dalam berbahasa ya. Ini diungkapkan oleh John Pershing ya dalam buku Introduction to Theory of Social Linguistics yang jadi yang diperhatikan ada istilah error dan mistake. Error itu salah dan dia sengaja ya, seperti misalnya tadi sengaja ingin manipulasi, jangan dikatakan saya copy, itu kesalahan dalam berbahasa dan dampak hukumnya ya ada, jadi ada tujuannya. Sementara mistake itu hilang, bisa saja karena ya banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penerapan seseorang dalam berbahasa. Dan dikaitkan dengan teknologi pidana tadi ya ini akan terlihat setelah itu niat seorang itu apakah dia itu error atau mistake. Ini dalam pandangan logis korupsi ya. Ahli sudah selesai. Ahli ini ada di dalam elemen unsur pasal 14 maksud menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Batasan masyarakat di sini kalau segelintir orang berkeberatan apakah tidak harus sebanyak mungkin masyarakat berkeberatan atau 1-2 orang itu disebut keonaran yang ada di kalangan masyarakat atau gimana menurut ahli? Ya, definisi masyarakat itu tadi saya bahasakan di istilah komunal ya. Komunal itu secara sosiologis 2 orang saja itu sudah komunal 2 orang lebih sudah komunal. Tapi sejauh ini secara kuantitatif belum ada satupun rujukan ilmiah yang menyatakan bahwa masyarakat itu harus terdiri dari 1000 orang, ya. Tidak ada rujukan kuantitatifnya. Tapi kalau dilihat secara kualitatif 2 orang itu sudah mewakili apa yang disebut sebagai komunal itu ya masyarakat. Baik, ahli akan melanjut, silakan. Terkait dengan masih pasal 14.1, 14 ayat 2. Tadi ahli cuma membahas mengenai masalah bohong dan onar. Tapi di sana juga ada kata-kata menyiarkan berita. Ini apa nih yang dimaksud dengan menyiarkan dalam konteks Undang-Undang 146? Nah, menyiarkan itu saya akan menuju dari strukturnya ya. Dalam kata menyiarkan itu ada bukan. Bukan itu dalam bahasa Indonesia itu sebagai penanda kata kerja aktif dari praktik yang mulia. Apa maksudnya aktif dari praktik? Jadi aktif dari praktik itu kata kerja yang dilakukan untuk orang lain ya. Jadi dalam hal ini menyiarkan itu dia memindahkan informasi dari dirinya kepada orang lain, itu sudah menyiarkan. Jadi adanya perpindahan informasi itu sudah kategori menyiarkan. Informasi tanpa ada alat atau media itu sudah menyiarkan menurut ahli bagaimana? Ya sudah menyiarkan ketika informasi itu ketika informasi itu sudah berpindah, karena alatnya itu kan bahasa di sana medium ya. Kalau misalnya menggunakan penganti elektronik itu bukan medium, itu channel, saluran berbicaranya. Saya sering berdiskusikan saya keluarkan HP dari maaf. Ini media komunikasi bukan, medium komunikasi bukan. Mereka jawab iya. Nah, secara pembahasan itu dalam perspektif ilmu komunikasi, handphone itu bukan media komunikasi, karena media komunikasi itu bahasa. Ini itu disebut channel ya, saluran komunikasi. Oke. Berarti melihat konteksnya dari Undang-Undang 146 itu, menyiarkan ini tidak harus melalui media, tetapi sudah berpindah saja, itu sudah dikatakan menyiarkan, begitu Ali? Iya, menasahkan itu tadi saya katakan kan aktif dan pasif. Pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Kenapa untuk orang lain? Karena ada perpindahan informasi kepada orang lain.
saya mengajukan buku untuk Anda. Di sana saya mengerjakan sesuatu dan itu dilakukan untuk orang lain ya. Dalam GPU. Jadi sederhana sekali SIAN itu. Ketika terjadi perpindahan informasi saja itu sudah ada apa? Sudah termasuk yang disebut dengan kata menyiapkan apa? Unsur pasal tadi. Tadi menjelaskan mengenai menyiarkan berita. Apakah sama antara menyiarkan berita dengan mengeluarkan suatu pemberitahuan? Ada nggak perbedaannya? Secara substansi sama, hanya kategori berita dan pemberitahuan itu sama informasinya, ya melihat informasi itu sekumpulan makna yang dapat dipahami oleh orang lain. Hanya saja kategorinya berbeda. Berita itu harus modal dinamistik ya. Artinya dia itu terikat oleh profesi yang membuatnya, harus wartawan yang membuatnya. Berarti artinya mengeluarkan pemberitahuan hanya wartawan atau pihak lain bisa melakukan. Nah, kalau pemberitahuan itu tidak terikat oleh profesi, ketika saya menyampaikan sesuatu hal itu pemberitahuan. Itu bisa beritahuan dan bisa juga suatu pemberitahuan itu dikaitkan dengan berita bohong tersebut. Ya, karena kan pemberitahuan dengan berita sebetulnya berbeda itu saja. Hanya mengkhususkan dari definisi menjadi berbeda itu dalam bahasa itu ada yang dikatakan aspek makna Pak JPU. Aspek makna itu unsur distinktif, unsur yang membedakan satu benda dengan hal yang lain. Jadi berita dan pemberitahuan itu sama informasi, tapi yang membedakan berita itu mengandung 5W1H antara ditulis oleh wartawan, sementara pemberitahuan itu informasi saja yang dinyatakan oleh seseorang. Dan terkait dengan berita bohong ya sudah sangat mungkin pasti karena ada kaidah tautologis dalam apa menyiarkan. Biasanya ada pengetahuan itu sumbernya dari mana? Itu kaidah tautologis. Ada beberapa cara untuk menyiarkan berita dan mengeluarkan pemberitahuan itu ada beberapa metode atau beberapa cara. Bisa dijelaskan Pak? Ya, dari mediumnya ya bisa secara verbal dan bisa secara non verbal. Secara verbal itu misalnya menggunakan bahasa, non verbal itu misalnya menggunakan gestur ya. Ada satu lagi dari saya terkait menyiarkan ini. Saya contohnya, ada satu video isinya dalam video tersebut si A yang ngomong, yang berbicara, menyampaikan informasi adalah si A. Tetapi yang non-upload atau menyebarkan itu si B. Nah, ini terkait dengan unsur menyiarkan ini bagaimana? Siapa ini yang dikategorikan menyiarkan menurut contoh itu? Dua-duanya, cuma yang tadi yang pertama itu membuat berita bohong dan menyiarkan. Kalau yang kedua dia hanya menyiarkan saja. Dua-duanya bisa menyiarkan ya. Untuk mempertegas lagi, Siap. Penutur sumber yang tahu tadi seperti yang kasih contoh sakit dan penutur ya, saya ceritakan bahwa saya tidak sakit. Lalu tanggung jawab atas hubungan saya itu tadi saya sendiri ya. Iya. Oke. Karena Bapak sudah menyiarkan, ini sudah menyatakan statement bahwa ada makna yang bisa saya pahami. Baik Pak Ali. Lalu yang tadi rekan saya mengetahui keadaan saya. Ya. Lalu dia manipulasi atau tidak berkata yang sejujurnya, tanggung jawab bersama dengan kami atau dia sendiri. Ya dia sendiri. Demikian juga yang sebelah dari pihak teman Tuni. Dia berkata seperti itu. Saya teman Tuni pasangan ini sehat-sehat saja. Siap. Padahal saya sakit. Ya. Dia betul bertanggung jawab atas perkataan itu. Ada lagi? Terima kasih ahli terkait unsur dari pasal 14 yang menyatakan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli terkait dengan jumlah orang atau pengguna yang bisa dikatakan sudah melakukan keonaran. Ini terkait masalah dampak atau efeknya. Apakah sudah harus terjadi dampak atau baru berpotensi aja sudah dianggap suatu keonaran, menerbitkan keonaran? Baik. Mohon penjelasannya. Yang saya katakan tadi ya, kalau yang 14 ayat 1 itu otomatis sudah
sudah terjadi keonaran yang mulia. Kalau ayat 2-nya itu dapat saja, berpotensi saja itu ya, jadi jangankan terjadi adanya keributan, ada potensi terjadi keributan saja itu sudah tidak diperbolehkan. Maksud saya, tolong mempertegas, yang dimaksud dengan keonaran apa? Efek apa saja yang ditimbulkan oleh keonaran? Saya sudah menjelaskan keonaran itu dalam tafsir bahasa bisa dilihat dari gejala personal ya. Gejala personal itu ketika seorang merasa resah, merasa cemas dengan suatu informasi itu sudah onar. Sementara gejala komunalnya itu adanya keributan ya. Tapi ribut itu persepsinya itu bukan persepsi material, ini bukan persepsi psikis. Silakan Pak JPU lagi untuk penjelasan keterangan. Saya nanti akan berikan satu rujukan, ada tulisan menarik dari Profesor Dr. Fili Dr. Tarigan yang mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 146 ini yang sering dikatakan sebagai undang-undang jadul zaman militer. Tapi ya yang ingin dikatakan bahwa undang-undang ini visioner ya, karena pengalaman kita dalam berbangsa terlalu mahal ongkos sosial yang harus dibayar ya dari efek adanya berita bohong. Jadi secara komunal itu, gejala komunal itu ketika masyarakat kacau misalnya ya, adanya ribut pertengkaran ya, masyarakat menjadi terpolarisasi jadi dua bagian saja, itu sudah secara bahasa sudah terkategori sebagai keonaran ya. Tidak perlu ada efek fisik gitu ya. Tidak, mungkin itu akan lebih lebih jelas kalau mau dikaji dulu ahli sosiologi. Saya akan menerjemahkan dari sisi leksikal saja. Terima kasih ahli yang memiliki ilmunya yang menjadi nambah wawasan. Cukup dari kamu jadi satu ya. Baik, silakan penasihat hukum. Saudara ketika diperiksa di penyidikan, ya, pada waktu itu saudara sudah diceritakan tentang perkara yang saudara akan memberikan keahlian. Ya, saya Ceritakan. Ya, tersangkanya juga disebutkan mana tersangka. Ya, Yang baik. Video-video juga diperlihatkan. diperlihatkan dan masih ada di HP saya juga. Baik, majelis kami dengan penjelasan ini mohon dicatat bahwa kami keberatan terhadap objektivitas dari keterangan ahlinya, karena sudah dari awal sampaikan tentang siapa perkaranya seperti apa, kemudian bukti-bukti perkaranya juga diperlihatkan. Ini pendapatnya lebih pada subjektivitas ini kami mohon dicatat. Baik. Dan kami keberatan sebetulnya dalam konteks beliau ini sebagai ahli. Yang kedua, saudara kan tidak sepenuhnya mendapatkan informasi yang secara faktual, itu versi dari penyidikan. Ya, prinsip pemeriksaan itu mutual trust kan. Adanya saling percaya antara saya sebagai ahli dan penyidik sebagai ahli. Karena dia meminta ke kantor saya dan saya ditugaskan begitu. Artinya secara kelembagaan ya, saya harus percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemeriksa kepada saya. Sebagai konteks lahirnya adanya pidana ini, saya kan mesti bertanya apa deliknya dan apa konteks peristiwanya. Dan kalau misalnya penyidik berbuat pada saya, itu bukan urusan saya dan tidak ada kewenangan saya untuk mencari, memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan penyidik, karena proses pemeriksaan antara ahli dan penyidik itu membuat trust ya. Ada rasa saling percaya ya antara penyidik dan ahli. Ya, kami tidak meragukan soal harus ada muncul trust ya, tetapi dalam prinsip peradilan itu kan tentu semua yang berkaitan dengan ahli itu harus dilihat dari berbagai aspek dalam kondisi yang lebih luas. Yang ingin kami tanyakan begini, karena dalam fakta kan tidak seluruhnya terungkap terhadap apa yang saudara berikan pendapat itu adalah sebagai kejadian yang secara betul. Nah, kami langsung saja lah sekarang pertanyaannya,
tadi saudara mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh seseorang, ya, bahwa itu adalah perkataan bohong, ya, yang tidak sebenarnya. Itu menjadi perkataan bohong. Tapi kalau seseorang menceritakan itu apa yang dia tidak tahu tentang sesungguhnya kejadian itu, apakah itu juga berupa keterangan bohong? Itu kan itu masih belum pasti, tidak pasti. Makanya dalam komunikasi diperlukan hati-hati namanya ada pakung yang seperti yang pertama ini. Saya pernah mengatakan sesuatu yang tak ini belum meyakini dan Ya ahli, maaf ya, justru kami ingin menjelaskan, ya, apa yang disampaikan itu adalah yang sebenarnya. Kalau itu yang disampaikan sebenarnya bahwa dia tidak tahu, apakah itu dianggap satu keterangan bohong? ya ketika tidak sesuai dengan fakta yaitu sudah terkategori bohong karena bohong itu tidak Cukup sesuai. saudara dengarkan dulu. Saudara ini sebagai ahli, bukan kami minta sebagai keberpihakan, ya. Penasihat hukum jangan berusaha untuk menilai suatu proses itu Bukan saudara sebagai ahli, ya, sesuatu yang diungkapkan itu adalah yang sebenar. Kalau yang sebenarnya dia bukan memberikan keterangan bohong, apakah itu dapat dikatakan bohong? Tadi saya menjelaskan yang dia tentang ikhtilaf dan error ya, error dan mistake. Ini silakan juga dikategorikan saja. Apakah dalam kategori yang tadi itu kesalahan atau tidak? Jadi itu kewenangan yang mudah, saya tidak berani. Yang mulia saudara sebagai ahli, kalau ada sesuatu yang dijelaskan itu bukan yang dia jelaskan itu adalah sesuatu yang disampaikan, itu bohong. Tapi kalau ada sesuatu yang disampaikan, dia tidak tahu itu apakah itu perbuatan bohong. Secara terang, ya itu tergolong. Sesuatu dia tidak tahu yang dia katakan itu, ya, itu dianggap satu perbuatan bohong. Dia tidak tahu tentang apa yang dituduhkan bohong itu adalah sesuatu yang menurut saudara tidak benar, betul. Ya, agak aneh juga ya, ada informasi, sesuatu informasi yang dia Baik, sekarang begini langsung, ya. Sekarang ini kan sedang pandemi COVID, siap. ya. Seseorang dinyatakan positif COVID itu berdasarkan ketentuan pemerintah. Saudara tahu peraturan pemerintah tentang COVID? Ibaratkan yang mulia untuk ditanyakan ke saya ya. Bagaimana tidak relevan, ini tentang sesuatu yang berkaitan, ya, berkaitan. Bahkan ini sudah pada arah tentang apa yang akan dibicarakan. Saya ada Saudara penasihat hukum dan ahli, sebetulnya cuma begini. Pertanyaan dari penasihat hukum aja yang diganti. Jadi artinya ada seseorang mengatakan sesuatu itu, pada saat mengatakan sesuatu itu keadaan yang diketahuinya pada waktu itu. Ya. Tetapi hari berikutnya ada keadaan lain yang dia tidak tahu apakah dia berbohong pada waktu itu. Padahal pada waktu itu dia menceritakan keadaannya yang sebenarnya. Tetapi dengan gantinya hari, besok keluar hasil PCR ternyata berbeda. Apakah saya berbohong? Karena saya belum tahu. Pertanyaan sebetulnya itu. Ya. Jadi kemana-mana. Terima kasih majelis. Gimana Pak? Apakah itu berbohong? dia sudah berbohong ya, karena dia mengatakan Jadi begini, orang itu hari ini mengatakan saya sehat karena saya belum ada tes PCR-nya. PCR itu baru keluar besok, gitu loh. Saya mengatakan saya sehat. Apakah dengan mengatakan kondisi pada saat sekarang saya mengatakan sehat itu, saya berbohong karena keadaan besok hari ternyata tes PCR-nya sehat? oke, itu tepatnya mengatakan sesuatu yang tidak pasti, berita yang tak pasti. Silakan, teruskan. Baik, terima kasih. Saudara tadi mengistilahkan bahwa keonaran itu dapat diindikasikan dengan keresahan, ya, Secara tabus maknanya resah atau cemas, kan. Kalau misalnya bahwa seseorang yang kemudian tujuannya hanya sekedar mengklarifikasi, jadi dia menyatakan pengen tahu sebetulnya kejadiannya apa begitu,
Bukan, apakah itu dianggap juga resah? Ya tidaklah kalau tujuannya itu jelas, tujuannya mencari tahu hak seseorang untuk mencari tahu kebenaran. Artinya itu bukan klarifikasi keresahan ya, yang mencari informasi begitu. Ya secara bahasa itu tindakannya tidak tergolong sebagai keresahan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, ini saudara mengatakan soal chaos. Chaos itu bahasa apa ya? Ya itu dari bahasa Inggris. Tapi dia bahasa Indonesia juga, di maksud selama bahasa Indonesia juga. Ya, dia diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mulai dari kamus terakhir, kamus 2008 pun lemma chaos atau entry chaos itu sudah ditemukan dalam kamus ini. Baik, dari sisi bahasa tidak pasti itu apakah sama dengan benar? Tidak. Beda ya. Baik, dilanjutkan. Terima kasih. Sampai sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Profesor Andika ya. Saya bertanya, pertama, ini di depan saya ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Saya bertanya, apakah Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menjadi rujukan di dalam memaknai suatu kata? Tidak mesti. Tidak mesti. Coba dijelaskan, tidak mestinya bagaimana? Apakah ini sah sebagai rujukan atau tidak sah? Ya sebagai salah satu bisa saja ya, seperti ingin menjelaskan makna kata. Karena definisi-definisi itu berbeda ya. Ada definisi kebahasaan seperti tadi saya menjelaskan tentang elemen unsur pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 itu definisi secara literal ya. Definisi secara kebahasaan itu berbeda definisinya dengan tafsir yuridis ya. Pertanyaan saya simpel, apakah KBBI ini sah menjadi rujukan atau tidak? Ya, Dalam konteks bahasa Indonesia. ya bisa saja. Baik. Nah, sekarang bicara tentang keonaran. Ya. Keonaran di dalam KBBI ini diartikan satu, huru hara dan gempar. Yang kedua itu diartikan keributan dan kegaduhan. Nah, pertanyaan saya, tadi kan Anda mengartikan onar itu resah, galau, gaduh ya. Nah, yang saya mau tanya nih, yang tidak ada di KBBI, Anda kan bilang resah. Pertanyaan saya, buku apa yang menjadi rujukan Anda, karangan siapa, halaman berapa yang mengatakan onar itu artinya resah? Sebab di KBBI nggak disebut resah. Saya minta rujukannya, Anda seorang ahli, dia harus punya rujukan, dia harus punya teori siapa yang dipakai. Anda tidak boleh buat teori sendiri sebagai ahli di ruang sidang ini. Baik, silakan. Saya sebutkan rujukan yang digunakan John Butler Introduction to Theory of Linguistics. Halamannya saya lupa ya. Itu apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Inggris lah. Inggris. Ini kan kita bicara bahasa Indonesia. Onar dalam bahasa Indonesia itu di dalam KBBI disebut huru hara, gempar, keributan, kegaduhan. Kalau Anda berhenti sampai di situ saya terima karena ada rujukannya. Rujukannya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang Anda menambahkan makna baru. Onar itu resah. Nah, saya mau tanya, onar bermakna resah itu dari rujukan bahasa Indonesia yang mana? Bukunya apa? Karangan siapa? Dari mana? Anda seorang ahli, Anda nggak boleh membuat makna sendiri. Ya, Saya kalau tidak tahu, katakan tidak tahu rujukannya. saya tidak hanya baca buku bahasa Indonesia saja ya, Bu. Makanya saya tadi katakan ada terminologi sosiologis dan saya mengatakan onar ini sebetulnya terminologi sosiologis ya, Bu. Anda kan bukan ahli sosiologi, Anda kan ahli bahasa. Saya tanya sekali lagi, Anda paham tidak pertanyaan saya? Onar diartikan resah, itu rujukannya kemana? Kalau tadi Anda mengatakan onar itu diartikan kegaduhan, rujukannya ada di KBBI disebut.
Onar diartikan huru hara, KBBI disebut. Tapi onar diartikan resah. Ini di KBBI tidak ada. Saya mau tanya, saya mau tahu Anda sebagai ahli, dari mana Anda bawa itu kata resah? Tadi saya sudah mengatakan ini, saya menemukan onar dikategorikan cemas itu dalam buku Introduction of Theory of Jadi bukan buku bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris ya. tidak menemukan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia nggak menemukan. Saya hanya pendapat Ya, artinya hanya pendapat. Itu pendapat saudara. Baik, silakan. Itu pendapat ahli. Artinya di sini tidak ada rujukan dalam bahasa Indonesia, rujukannya ke bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, berikutnya. Sekarang kita bicara masyarakat. Nah, tadi Anda sudah jelaskan bahwa dua orang pun bisa disebut masyarakat secara komunal. Nah, lagi-lagi di sini kalau kita lihat di dalam KBBI, nah, di sini nggak ada ketetapan soal jumlah. Arti masyarakat banyak sekali di sini jelaskan dari masyarakat hukum, masyarakat adat dan lain sebagainya. Saya bacakan saja. Masyarakat dalam KBBI di sini disebutkan segala manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi Anda menyebutkan secara kualitatif dua orang itu sudah bisa disebut masyarakat secara komunal, ini rujukannya apa? Saya bicara rujukan lagi sekarang. Saya mau tahu, ahli itu mesti punya rujukan. Rujukannya buku apa, karangan siapa, terbitan mana? Saya mau tahu. Katakanlah kalau halamannya lupa, tapi harus ada rujukan yang jelas. Dari mana saudara ahli bisa mengatakan dua orang saja sudah bisa disebut masyarakat? Karena saya seumur hidup, umur saya 56 tahun, baru sekarang saya dengar kalau masyarakat itu dua orang sudah disebut masyarakat. Nah, saya mau tahu, silakan. Nah, kalau tadi juga sudah menjelaskan dengan pengertian bahwa saya tadi mengatakan indikator yang pasti secara kuantitatif bahwa masyarakat itu belum 1.000 orang itu tidak ada ya, Bu ya? Iya, enggak, yang dua, yang saya tanya bukan yang 1.000, yang saya tanya Anda mengatakan dua orang aja udah semua masyarakat secara manual, itu pendapat pribadi Anda atau ada yang punya teori semacam itu? Kalau punya teori siapa? Berujukan ke bahasa Indonesia yang mana? Itu pendapat saya. Pendapat pribadi, ya, terima kasih. Jadi di sini ini pendapat pribadi karena setahu saya bahwa di dalam saksi ahli itu dia harus punya dasar teori yang jelas, rujukan yang jelas. Dia tidak boleh membuat teori baru, yaitu di dalam persidangan. Terima kasih. Itu yang saya mau tanya. Baik, berikutnya. Nah, tadi ada pertanyaan dari saudara pengacara. Mungkin karena kalimatnya saja yang susunannya berbeda. Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis hakim. Saya mau tanya lagi. Saya mau tanya begini. Ada seseorang. Sebetulnya pertanyaan sama tadi. Cuman saya merubah sedikit biar lebih mudah dipahami. Ada seseorang ketemu dokter. Ditanya oleh dokter, bagaimana keadaan Anda? Dia jawab, alhamdulillah saya baik-baik saja dok. Saya tidak pusing, saya tidak muntah, saya tidak demam, saya nafsu makan, normal, saya baik-baik saja. Terus kata si dokter, ini kan lagi musim pandemi sekarang. Kadang-kadang ada orang sakit kan tanpa gejala. Nah, bagaimana kalau Anda ikut saya periksa PCR untuk memastikan Anda itu sakit atau tidak? Orang ini menurut, ya bolehlah dok, untuk jaga-jaga. Nah, kemudian dilakukan tes PCR. Begitu dilakukan tes PCR, ternyata dia positif COVID. Nah, kemudian dokter mengasih tahu, ternyata hasil pemeriksaan Anda ini tidak sehat, Anda itu sakit. Nah, orang ini mengatakan, oh begitu dok, terima kasih dok, lalu apa yang harus saya lakukan? Dikasih petunjuk oleh dokter untuk berobat, isolasi, minum obat, dan seterusnya. Setelah itu dia bertemu kawannya. Kawannya tanya, kamu sehat? Kali ini dia mengatakan, oh tidak, saya sakit. Kemarin habis periksa PCR, ternyata saya sakit, saya tidak sehat. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat pertemuan pertama dia dengan dokter, dokter tanya, bagaimana keadaan kamu? Saya baik-baik saja, nggak ada saya rasakan sakit. Karena dia tidak tahu sama sekali. Nah, karena ini kan bicara objektivitas dokter itu berdasarkan pemeriksaan, tapi subjektivitas seorang pasien itu berdasarkan apa yang dia rasa. Nah, jadi pertanyaannya, apakah saat ditanya oleh dokter tadi sebelum dia tahu bahwa saya sehat-sehat saja, apa dia bohong? Tidak. Terima kasih. Nah, itu jawaban indah sekali dari Anda seorang ahli. Terima kasih. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Kepada ya, tadi sudah disebutkan yaitu tentang
keonaran. Saya mau tanya satu saja terakhir dari saya. Kalau ada suatu demonstrasi, satu demonstrasi kecil-kecilan, katakan umpamanya misalnya 20 orang, kan demonstrasi di negeri kita itu kan diizinkan, ada undang-undang penyampaian pendapat. Kemudian mereka demonstrasi secara tertib, secara rapi, menyampaikan pendapat, sopan, tidak ribut, tidak ada ribut, tidak ada suara-suara yang provokasi dan lain sebagainya, tertib saja menyampaikan pendapat sekitar 15 menit, kemudian mereka pulang. Pertanyaan saya, demo semacam itu yang damai, yang tertib, yang rapi, apakah itu juga bisa disebut keonaran? Susah untuk menjawab itu ya, ya. Susah untuk menjawab. Ya, karena harus diukur apakah demo itu didorong oleh kecemasan, dan saya tidak Ya, ada ukuran lain. Baik, cukup. Nah, cukup bagi saya, cukup. Anda punya jawaban tadi. Baik, yang mulia, majelis hakim yang mulia, saya ingin kembali mengingatkan apa yang tadi diingatkan oleh para pengacara saya, bahwa ini persis seperti saksi ahli yang tadi yang mulia, yaitu pertanyaan di nomor 3 itu tentang kronologis peristiwa, diterangkan nama saya, nama Dr. Andi Tatat, nama Habib Hanif, peristiwanya semua saya maklumi, karena orang diperiksa dikasih tahu dulu Anda diperiksa dalam perkara apa. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan dari mulai nomor 18 yang bersangkutan seperti tadi ditunjukkan rekam medis saya dari halaman 12, 13, 14, 15, 16, kemudian 17, 18. Nah, ini semua rekam medis merupakan fakta. Nah, kemudian yang bersangkutan ditanya dan yang bersangkutan menjawab pertanyaan berdasarkan fakta. Nah, kemudian begitu juga pertanyaan nomor 19 dan 20 sampai pertanyaan nomor 22. Ini semua pertanyaan fakta. Padahal seorang ahli itu tidak boleh ditanya dengan fakta. Maka itu maaf yang mulia, kami keberatan dari nomor tadi yang sudah saya sebutkan dari nomor 18 sampai 22 bisa dijadikan catatan dan kami mohon untuk diabaikan. Terima kasih majelis yang mulia. Yang lain? Menambahkan sedikit saja yang mulia, bertugas bahwasanya ada subjektivitas yang menurut kami sudah terlalu dalam di sini, tadi sudah dijelaskan. Pertanyaan nomor 2 menjawab maksud dari pernyataan saudara Anas adalah mengelabui orang lain dan menuntut opini untuk membantah pernyataan Satgas Covid Kemenkes RI yang menyebutkan bahwa Muhammad Rizik terkonfirmasi Covid. Ini pernyataan Satgas Covid Kemenkes RI ini nggak pernah ada. Jadi selain terlalu dalam masuk ke substansi permasalahan, ke fakta permasalahan, bahkan data yang dijadikan kesimpulan untuk mengambil pendapat pun keliru yang mulia. Karena kayaknya saya membantah Satgas yang menyatakan bahwa sudah positif. Satgas nggak pernah menemukan ada positif. Sampai sekarang tidak ada satu pun. Silakan tanya aja langsung. Ya, dari mana informasi itu didapatkan saudara ahli? ya itu simpulan tafsiran saya saja. Oh, tafsiran sendiri. Ya, cukup saya kira sampai situ. Mohon diabaikan yang mulia. Andi Tatat, tidak ada pertanyaan. Cukup majelis. Cukup. Baik ya. Para terdakwa terhadap keterangan ahli ini sama seperti ya, ada yang keberatan ya terhadap poin-poin yang Kami minta diabaikan karena pertanyaan itu menyangkut fakta yang mulia. baik. Ya, adapun jawaban-jawaban beliau kepada pertanyaan jaksa penuntut umum nanti sebagian akan kami jawab di pledoi, karena kami juga nanti punya saksi ahli yang akan kami hadirkan. Nah, terima kasih yang mulia. Baik ya, ahli. Terima kasih sudah hadir di sidang. Baik, ya. Silakan. Baik ya, saudara penuntut umum, apakah masih ada ahli yang akan dihadirkan? Kami ahli sudah cukup majelis, cukup kemudian juga saksi fakta. Baik. Ya, nggak ngasih di sini hanya kurikulum kita.
Terdakwa dan penasihat hukum apakah akan menghadirkan saksi yang meringankan atau ahli yang meringankan? Yang mulia kami akan menghadirkan saksi adat dan ahli. Saksi ada cat dan ahli ya. Baik ya. Berapa saksi berapa, ahli berapa? Kalau adat sas kami memperkirakan itu dulu semuanya saksi ahli setelah 6 orang ya. Kalau diperhitungkan waktunya yang di depan pada itu sudah mendekati kebenaran, dan kalau dipertanyakan mungkin disidangkan setelah lebaran. Terima kasih. Jadi begini, kami sudah musyawarah ya untuk sidang berikutnya karena hari Rabu itu sudah cuti bersama ya. Jadi ke hari Senin. Hari Senin silakan dihadirkan ya. Untuk hari Senin itu ada sidang untuk perkara yang dipertanyakan dan kemudian untuk persidangan ini. Majelis yang mulia, untuk ahli terhadap perkara ini ada sebagian dari luar daerah. Ada yang dari Solo, dari NTT, dan dari Jogja, mungkin untuk bisa selepas lebaran. Coba saya dengar dulu tanggapan penuntut umum. Dia minta sidang setelah lebaran. Majelis Hakim yang mulia, berkenan dengan perkara ini tidak terlepas dari subjeknya. Kami berpikir tadi setelah selesai saksi pemeriksaan ini kami akan melaksanakan pemeriksaan saksi mahkota antara para terdakwa. Selanjutnya untuk saksi berikutnya izinkan kami sesuai schedule kita yang kita jalankan karena waktu ini. Baik, kalau begitu saya tanya dulu kepada penuntut umum dan penasihat hukum ya, untuk pemeriksaan saksi mahkota ya, apakah nanti akan diperiksa secara sendiri-sendiri, jadi saling menjadi saksi, atau akan diperiksa secara bersamaan? Artinya keterangan terdakwa akan dianggap sekaligus juga keterangan saksi. Itu saya jawab dulu. Ya, dari kami penuntut umum majelis, begitu selesai dia bersaksi dalam arti saksi mahkota, itulah keterangan, itulah bagian dari keterangan terdakwa.